Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita dan bahkan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang menjadikan seseorang harus mandi besar. Kita telah bahas ada 6 hal yang menjadikan seseorang wajib mandi besar. Yang pertama, keluarnya mani, baik ketika tidur maupun saat terjaga. Yang kedua, bertemunya 2 alat yang dikhitan. Bertemunya 2 alat yang dikhitan. Bertemu di sini maksudnya adalah masuknya alat yang dikhitan ke alat yang dikhitan yang lainnya, walaupun tidak mengeluarkan mani. Kemudian yang ketiga, haid. Kemudian yang keempat, nifas. Kemudian yang kelima, Islamnya seseorang, asalnya kafir masuk Islam, disunahkan, diwajibkan untuk mandi. Kemudian yang keenam, matinya seseorang atau meninggalnya seseorang. Ini juga menjadikan seseorang wajib mandi. Hanya saja karena dia sudah meninggal, maka kewajiban tersebut diwajibkan kepada orang yang masih hidup untuk memandikan orang yang sudah meninggal itu. Inilah 6 sebab yang menjadikan seseorang wajib mandi besar. Pada majelis ini kita akan membahas tentang sebab-sebab yang menjadikan seseorang dianjurkan untuk mandi besar. Ketika ada sebab-sebab ini, maka disunnahkan bagi seseorang untuk mandi besar. Taib. Yang pertama, para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mandi untuk salat Jum'ah. Mandi untuk salat Jum'ah.
Kita kemarin sudah bahas tentang khilafnya para ulama atau perbedaan pendapatnya para ulama tentang hukum mandi untuk sholat Jum'ah. Ada yang mewajibkan, ada yang menganjurkan. Dan pendapatnya mayoritas ulama adalah pendapat yang menganjurkannya. Di antara dalil yang digunakan untuk menguatkan pendapat ini oleh mayoritas ulama adalah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu, man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka itu sudah sangat bagus. Akan tetapi orang yang mandi di hari Jumat, maka itu lebih afdal. Hadis ini dengan sangat jelas menerangkan dianjurkannya mandi besar di hari Jumat. Di antara hadis juga yang disebutkan oleh para ulama untuk menguatkan pendapat disunnahkannya mandi besar di hari Jumat adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma atal jum'ah fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadata 3 ayyam. Barang siapa yang berwudu, ingat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan wudu. Beliau tidak menyebutkan mandi. Barang siapa yang berwudu dan dia membaguskan wudunya, dia menyempurnakan wudunya, kemudian setelah itu dia mendatangi salat Jum'ah dan dia mendengarkan dan diam mendengarkan khutbahnya seorang khatib dan dia diam, tidak berbicara, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh dia antara Jum'ah yang satu dengan Jum'ah yang lainnya ditambah 3 hari diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya bahwa orang yang berwudu kemudian dia berangkat salat Jum'ah, dan ketika salat Jum'ah dia mendengarkan khutbahnya khatib dan tidak berbicara sedikit pun, maka dosa-dosanya selama 10 hari diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini tidak disebutkan mandi. Seandainya mandi di hari Jum'ah itu diwajibkan, maka harusnya disebutkan di sini. Kemudian hadis lain yang juga merupakan dalil dianjurkannya mandi untuk salat Jum'ah adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, haqqun ala kulli muslimin as-siwak wa ghaslu yaumil jum'ah wa ayya massa min tibi ahlihi in kan.
Di sini disebutkan merupakan hak atas setiap muslim tiga hal. Ada tiga hal yang harusnya dilakukan oleh setiap muslim. Yang pertama adalah siwak. Yang pertama adalah bersiwak. Yang kedua, mandi di hari Jum'ah. Yang ketiga, menggunakan parfum apabila ada. Taib, di sini Rasulullah SAW menyebutkan tiga hal. Ada bersiwak, ada mandi di hari Jumat, dan ada memakai parfum apabila ada. Dan kita tahu bahwa bersiwak itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Begitu pula memakai parfum. Ini sesuatu yang disunnahkan, bukan sesuatu yang diwajibkan. Maka yang ketiga, yaitu mandi di hari Jumat juga disunnahkan. Karena disebutkan bersama sesuatu yang disunnahkan. Inilah diantara dalil yang menguatkan pendapatnya mayoritas ulama yang mengatakan bahwa mandi untuk sholat Jum'ah itu hukumnya sunnah. Dan yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali, anjurannya sangat kuat sekali. Makanya sampai di sebagian hadis Rasulullah SAW mengatakan, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jum'ah itu wajib atas setiap orang yang baligh. Sampai dikatakan wajib di sini. Karena memang sangat dianjurkan sekali. Kenapa kita tidak katakan ini wajibun syar'i yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, untuk mengompromikan hadis ini dengan hadis-hadis yang lainnya. Seperti misalnya hadis yang saya sebutkan tadi, wa man ightasala fal ghuslu afdal. Man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu di hari Jum'ah, maka itu sudah baik. Tapi apabila ada orang yang mandi besar di hari Jum'ah, maka itu lebih afdal. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan arti hadis ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, mandi di hari Jum'ah itu diwajibkan atas setiap orang yang baligh, beliau mengatakan yang dimaksud dengan wajib di sini bukan wajibun syar'i, tapi yang dimaksud dengan wajib di sini adalah wajibun fil akhlaq. Ini harus, tapi dalam masalah akhlak. Ini wajib dalam masalah akhlak. Karena orang yang berakhlak mulia harusnya tidak mengganggu orang lain dengan kotornya badan dia, dengan baunya pakaian dia. Ketika di hari Jum'ah seseorang tidak mandi untuk berangkat sholat Jum'ah, maka dia akan mengganggu banyak orang. Maka sesuai dengan nilai akhlak yang mulia, harusnya orang tersebut
mandi. Dan kata-kata harusnya orang tersebut mandi menunjukkan bahwa mandi di hari Jum'ah itu sangat dianjurkan sekali. Makanya hukumnya jadi sunnah muakkadah. Taib. Yang kedua yang menjadikan kita dianjurkan untuk mandi besar adalah sholat hari raya. Ketika kita akan berangkat untuk sholat hari raya, maka kita dianjurkan untuk mandi besar. Ini juga demikian ya, karena ketika sholat di hari raya, seseorang akan berkumpul dengan banyak orang. Maka menjadi sangat dianjurkan sekali untuk mandi terlebih dahulu. Apalagi itu hari raya. Hari di mana kaum muslimin bersukaria, menampakkan kemenangannya, menampakkan kegembiraannya. Maka menjadi sangat dianjurkan sekali untuk mandi besar sebelum dia berangkat ke tempat sholat. Dalil di antara dalil yang menunjukkan disunahkannya mandi ketika akan berangkat ke tempat sholat Aid atau sholat hari raya adalah athar dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Zadan rahimahullah, beliau mengatakan pernah ada salah seorang lelaki bertanya kepada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu tentang mandi. Maka beliau, sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, "Ightasil kulla yawmin in syi'ta." Silahkan mandi setiap hari apabila engkau menginginkan hal itu. Maka orang tersebut mengatakan, "La, al-ghuslu alladhi huwa al-ghusl." Saya tidak bermaksud untuk menanyakan hal itu. Saya tidak bermaksud untuk menanyakan mandi biasa. Tapi yang saya maksud adalah mandi yang merupakan mandi yang sebenarnya. Maksudnya di sini adalah mandi yang disyariatkan. Maka sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, Yaumul Jum'ah wa yauma Arafah wa yauman Nahri wa yaumal Fitr. Taib, mandi yang merupakan mandi yang sebenarnya, yaitu mandi yang disyariatkan, adalah mandi di hari Jum'ah, mandi di hari Arafah, mandi di hari raya Idul Adha, dan mandi di hari raya Idul Fitri. Dan ini semuanya ya mandi yang disunnahkan. Ini semuanya mandi yang disunnahkan. Dan di sini ada penjelasan tentang mandi di hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Adapun athar dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, maka athar tersebut diriwayatkan dari Nafi' rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, anna Abdullah ibn Umar
kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ilal musalla. Bahwa sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dahulu biasa mandi di hari raya Idul Fitri sebelum beliau pergi ke tempat sholat. Ini ada dua athar yang sahih dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan disyariatkannya mandi besar sebelum sholat hari raya, baik hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri. Taib, yang berikutnya, yang ketiga adalah mandi setelah siuman dari pingsan. Ketika seseorang pingsan, kemudian dia sadar, maka dia dianjurkan, bukan diwajibkan ya, dianjurkan untuk mandi besar, sebagaimana disepakati oleh para ulama. Para ulama sepakat akan hal ini. Ini adalah salah satu masalah yang ulama telah berijma' di dalamnya. Dianjurkannya mandi besar bagi orang yang sadar dari pingsannya. Kemudian yang berikutnya, taib, di antara dalil yang menunjukkan hal ini juga, yang menunjukkan bahwa orang yang sadar dari pingsannya itu dianjurkan untuk mandi, adalah perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dahulu mandi setelah beliau pingsan. Ya, hal ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis yang panjang dari riwayat ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, yang berikutnya, yang keempat, mandi setelah seseorang sembuh dari gila. Apabila ada orang gila kemudian sembuh dari kegilaannya, atau misalnya stres, dia sembuh dari stresnya, maka ini juga dianjurkan, orang yang seperti ini juga dianjurkan untuk mandi besar. Kata para ulama, qiyasan ala man afaqa ba'dal ighma. Ini dikiaskan kepada orang yang sadar dari pingsannya. Mereka mengatakan kalau sadar dari pingsan saja dianjurkan untuk mandi, apalagi kalau seseorang sembuh dari gilanya atau sembuh dari stresnya. Yang dimaksud dengan stres di sini stres yang sampai menjadikan seseorang hilang akalnya. Bukan stres yang ringan, tapi stres yang menjadikan seseorang hilang akal. Stres yang demikian, apabila akhirnya orangnya sembuh, maka orang tersebut dianjurkan untuk mandi besar. Mandi besar menjadi disunnahkan baginya. Taib, yang berikutnya adalah mandi untuk ihram. Mandi untuk ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Ini disunahkan, ya, bukan diwajibkan. Ketika kita akan memulai manasik haji atau akan memulai manasik umrah, maka hendaklah kita mandi. Sangat dianjurkan untuk mandi. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Zaid ibn Thabit
radhiyallahu taala anhu bahwa beliau dahulu pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasal. Beliau melepas pakaiannya untuk ihramnya dan beliau mandi. Ini menunjukkan ya bahwa mandi itu disunnahkan. Kata para ulama dalam kaidah usul fikih bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk dalam ranah ibadah itu minimal menunjukkan hukum sunnah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuknya dalam ranah ibadah, maka minimal menunjukkan hukum sunnah. Dia bisa menunjukkan hukum wajib apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib. Tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib, maka pada asalnya perbuatan itu hukumnya sunnah. Dan di sini sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi untuk ihram. Ketika akan ihram, beliau mandi dahulu. Dan ini masuk dalam ranah ibadah. Makanya pada asalnya menunjukkan hukum sunnah. Dan sunnahnya mandi untuk ihram ini tidak hanya untuk orang yang suci dari hadas besar, tapi juga bagi orang yang memiliki hadas besar, seperti orang yang kedatangan tamu bulanannya, atau orang yang sedang dalam keadaan nifas, tetap disunnahkan untuk mandi sebelum memulai manasik, baik manasik haji maupun manasik umrah. Kenapa demikian? Karena dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Asma binti Umais untuk mandi. Padahal beliau ketika itu masih dalam keadaan nifas. Dan hadis ini menunjukkan ya betapa semangatnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti hajinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini seorang perempuan masih dalam keadaan nifas, ya, baru melahirkan, masih memaksakan diri ikut berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan semangat yang sangat tinggi dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibayangkan haji di zaman dulu seperti haji di zaman sekarang. Di zaman dulu hajinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dari kota Madinah. Jaraknya 400 kilo lebih. Dan mereka menggunakan kendaraan onta. Bahkan ada yang berjalan. Dan ini membutuhkan waktu berhari-hari. Tapi subhanallah, sahabat Asma binti Abi Bakrin di sini, beliau tetap
bersemangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada'nya. Harusnya kita juga mencontoh semangat-semangat para sahabat dalam mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tahu bahwa sesuatu itu disunnahkan, maka harusnya kita semangat untuk melakukannya. Ketika kita tahu sesuatu itu dimakruhkan, maka harusnya kita semangat untuk meninggalkannya. Jangan seperti paradigma atau cara berpikir sebagian orang. Kalau tahu itu sunnah, dia berpikirnya, oh berarti boleh ditinggalkan, kita tinggalkan saja. Kalau tahu itu makruh, oh berarti boleh dilakukan, kita lakukan saja. Jangan sampai kita punya cara berpikir yang seperti ini. Harusnya kita balik paradigma itu. Harusnya kita punya semangat untuk meninggalkan yang makruh. Karena dengan meninggalkan yang makruh kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harusnya kita semangat untuk melakukan yang sunnah. Karena yang sunnah itu ada pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan yang makruh, kita rugi. Harusnya kita bisa mendapatkan pahala, tapi malah kita tidak mendapatkan apa-apa. Begitu pula ketika kita meninggalkan yang sunnah, kita rugi. Karena harusnya kita bisa mendapatkan pahala yang besar, tapi ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab yang berikutnya yang menjadikan seseorang dianjurkan untuk mandi adalah masuk kota Makkah. Ketika seseorang masuk kota suci Makkah, maka dia disunahkan untuk mandi besar. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu kana yaqdumu Makkah, kana la yaqdumu Makkah illa bata bidhi tuwa hatta yusbih wa yaghtasil. Dahulu beliau tidaklah datang ke kota Makkah kecuali bermalam dulu di daerah Dhu-Tuwa, ya ini nama daerah di dekat kota Makkah, sampai pagi. Kemudian beliau mandi. Thumma yadkhulu Makkata naharan. Kemudian setelah itu beliau baru masuk kota Makkah di saat siang hari. Wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Dan beliau mengatakan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang seperti itu. Jadi di dalam athar ini disebutkan Ibnu Umar dahulu mandi sebelum masuk kota Makkah. Dan sahabat Ibnu Umar mengatakan bahwa seperti itulah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan ini menunjukkan bahwa mandi sebelum masuk kota Makkah itu adalah amalan yang disunnahkan. Baik. Sebab yang berikutnya adalah ketika seseorang akan mengulangi jima bersama istrinya. Ketika seseorang akan berjima lagi bersama istrinya. Ya, misalnya seseorang sudah berhubungan intim dengan istrinya, kemudian setelah itu dia ingin berhubungan intim lagi dalam waktu yang tidak lama, atau dia belum mandi besar.
ronde yang pertama sudah selesai, ingin ronde yang kedua. Maka sebelum mengulangi atau berjima lagi bersama istrinya, maka dia disunnahkan untuk mandi besar. Kenapa demikian? Karena hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tafa dzata lailatin ala nisaihi yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi semua istrinya dalam satu malam. Ya. Jadi bergantian. Belum datangi istri yang ini, istri yang ini, istri yang ini. Semua istrinya beliau datang. Dan beliau mandi di setiap tempat di mana beliau bersama istrinya. Qal faqultu, maka Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahida?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak mandi sekali saja? Kenapa harus mandi beberapa kali seperti itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza azka wa atyab wa athhar." Ini lebih baik, ini lebih mulia dan lebih suci. Ya. Ini lebih mulia, ini lebih baik dan lebih suci. Ini menunjukkan bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja melakukan yang demikian. Dan terlihat di sini ada nilai ibadahnya. Maka minimal menunjukkan hukum mustahab atau hukum sunnah. Taib. Yang berikutnya adalah mandi setelah memandikan mayit. Setelah memandikan mayit atau jenazah, seseorang dianjurkan untuk mandi. Berdasarkan hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa yang memandikan mayit atau jenazah, maka mandilah. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka mandilah. Ini perintah. Pada asalnya perintah memang menunjukkan hukum wajib. Namun di sini para ulama mengatakan bahwa mandi atau perintah di sini menunjukkan hukum sunnah. Perintah di sini menunjukkan hukum sunnah. Apalagi kekuatan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya ada ilahnya, ada cacatnya. Ada yang mengatakan hadis tersebut minimal hukumnya hasan, minimal derajatnya hasan, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Maka mandi setelah memandikan mayit tidak sampai pada derajat wajib, walaupun ada perintah di sana, tapi hukumnya adalah sunnah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, sebab yang berikutnya yang menjadikan seseorang disunnahkan untuk mandi adalah selesainya masa haid. Ketika haid seseorang berhenti, bukan haid. Ketika seseorang seorang yang istihadah
akan melakukan sholat 5 waktu. Ketika orang yang istihadah ingin melakukan sholat 5 waktu. Istihadah itu apa? Istihadah itu penyakit yang berupa keluarnya darah secara terus-menerus dari jalan depan seorang wanita. Istihadah itu penyakit yang berupa keluarnya darah secara terus-menerus dari jalan depan seorang wanita. Dia bukan haid, dia juga bukan nifas. Itulah istihadah. Ini darah karena sakit, darah karena penyakit. Kalau darah haid itu darah normal, darah alami seorang wanita. Seorang wanita itu normalnya memang ada tamu bulanannya. Begitu pula nifas. Nifas itu juga darah yang normal. Tabiat seorang wanita akan mengeluarkan nifas ketika selesai melahirkan. Berbeda dengan istihadah. Istihadah ini darah seorang wanita yang tidak wajar. Dia keluar secara terus-menerus dan dia tidak memiliki sifat darah haid, dia juga bukan darah nifas. Orang yang punya penyakit istihadah seperti ini, dia disunahkan untuk mandi besar di setiap akan menjalankan sholat 5 waktu. Jadi ini sunnah ya, bukan kewajiban. Ini sunnah bukan kewajiban. Yang diwajibkan adalah wudu. Yang diwajibkan adalah wudu. Adapun mandi maka disunnahkan. Hal ini berdasarkan perbuatan dari sahabat wanita Ummu Habibah. Dahulu beliau pernah terkena penyakit istihadah ini selama 7 tahun. Darahnya keluar terus. Maka Ummu Habibah menanyakan hal tersebut, menanyakan keadaan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah penyakit. Ada saraf yang bermasalah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi. Memerintahkannya untuk mandi. Maka dulu Ummu Habibah radhiyallahu taala anha akhirnya mandi di setiap salatnya. Para ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan untuk sekali mandi. Tapi Ummu Habibah menjalankannya mandi setiap sholat. Maka para ulama mengatakan perintah untuk mandi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Maksudnya setelah selesai dari istihadah, maksudnya sembuh, maka diperintahkan untuk mandi. Tapi mandi di setiap sholatnya karena tidak diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh Ummu Habibah, maka minimal ini menunjukkan hukum sunnah. Karena ini perbuatan seorang sahabat. Dan tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya.
Tidak ada pengingkaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak juga diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan yang demikian menjadi dianjurkan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, "Innama amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil wa tusalli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini hanya memerintahkan kepada Ummu Habibah untuk mandi dan salat. Untuk mandi dan salat. Walaysa fihi annahu amaraha an taghtasila li kulli salah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di dalam hadis tersebut tidak ada perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mandi di setiap salat. Rasulullah hanya memerintahkan mandi dan salatlah. Rasulullah tidak mengatakan mandilah setiap salat. Mandilah setiap akan salat. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wala asyukku insyaallah anna ghuslaha kana tatawwuan ghaira ma umirat bihi wa dzalika wasi'un laha. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan aku tidak ragu insyaallah bahwa mandinya Ummu Habibah radhiyallahu taala anha itu hukumnya sunnah. Dan itu bukan yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu longgar bagi dia. Maksudnya, apa yang dilakukan oleh Ummu Habibah itu bukan mandi yang diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mandi di setiap salat. Rasulullah memerintahkan untuk mandi dan salat. Maksudnya kalau selesai atau sembuh dari istihadah tersebut, mandilah dan setelah itu salatlah. Bukan memerintahkan beliau untuk mandi di setiap salatnya, ya. Ini apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, sehingga mandi untuk orang yang istihadah di setiap salatnya itu disunnahkan, tidak sampai pada derajat diwajibkan. Wallahu taala a'lam. Dan ini merupakan pendapatnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang istihadah itu tidak diwajibkan untuk mandi di setiap salatnya, tapi disunnahkan. Yang diwajibkan kepada dia adalah berwudu. Ya, demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama dalam majelis ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya, bisa mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan kita juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan sebab-sebab yang dianjurkan untuk mandi besar. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang Selatan. Ya, silakan Ibu. Gini Pak Ustadz, saya itu kan kalau mandi keramas ya, 2 hari atau 3 hari sekali. Tapi kalau setiap saya mandi itu saya niatkan selalu mandi hadas besar, walaupun saya lagi nggak berhadas gitu loh. Yeah. Nah terus itu apa dibolehkan Pak Ustadz? Saya takut saya jaga-jaga tanpa sadar saya berhadas besar gitu Pak Ustadz.
Ya gitu aja. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya adalah bahwa mandi besar itu sesuatu yang merupakan amalan ibadah. Dan amalan ibadah ini baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memenuhi dua syaratnya. Syarat yang pertama adalah ikhlas dalam menjalankannya, hanya untuk mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ibu yang bertanya tadi benar-benar ikhlas hanya karena Allah dalam melakukan ibadah mandi besarnya. Syarat yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan. Dan di antara tuntunan adalah sebab kita melakukan ibadah. Apakah sebab melakukan ibadahnya sesuai dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Sehingga apabila seseorang mandi besar tanpa disebabkan oleh sesuatu yang disebutkan di dalam dalil, maka mandi besarnya dianggap tidak sesuai dengan tuntunan. Mandi besarnya dianggap tidak sesuai dengan tuntunan. Karena mandi besar ini bukan ibadah yang bisa dilakukan kapanpun. Bukan ibadah yang bisa dilakukan sesuka hati kita. Kalau kita ingin mandi besar, maka kita boleh mandi besar. Tidak seperti itu. Ini tidak seperti zikir yang mutlak, zikir yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Kita boleh berzikir kapanpun, dimanapun, asalkan tempatnya mulia. Tidak seperti itu. Mandi besar juga tidak seperti puasa sunnah yang mutlak. Kapanpun waktunya, asal tidak ada larangan, kita boleh berpuasa sunnah mutlak. Tidak seperti sholat sunnah mutlak juga. Kapanpun waktunya, asalkan tidak ada larangan, di waktu tersebut kita boleh sholat sunnah mutlak. Tidak. Tapi mandi ini ditentukan atau digantungkan kepada sebabnya. Kalau ada sebabnya, baru disyariatkan mandi besar. Dan sebab-sebabnya harus sesuai dengan dalil. Ada sebab yang mewajibkan, ada sebab yang menganjurkan. Kalau kita melakukan mandi besar di luar sebab-sebab yang disyariatkan ini, baik sebab yang mengharuskan maupun sebab yang menganjurkan, maka itu tidak sah sebagai mandi besar, tidak sah sebagai ibadah. Ya, kalau tadi alasannya karena takutnya hadas besar tapi kita tidak sadar, Ustaz, maka alasan seperti ini tidak bisa diterima. Karena apa? Karena pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan. Al-aslu bara'atu dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari kewajiban, bebas dari anjuran. Pada asalnya demikian. Ketika tidak ada sebab yang jelas yang menunjukkan bahwa kita disyariatkan untuk mandi, maka berarti tidak ada sebab. Kalau tidak ada sebab, berarti tidak ada syariat mandi. Para ulama juga mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak.
keyakinan itu tidak boleh hilang karena keraguan. Ketika kita mengatakan saya khawatir hadas besar, saya khawatir memiliki hadas besar, maka saya ingin berhati-hati dan mandi besar. Ini tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran. Kenapa demikian? Karena itu masih keraguan. Alasan yang dia jadikan untuk mandi besar itu masih sesuatu yang dia ragukan. Makanya dia khawatir ada hadas besar. Berarti hadas besarnya masih diragukan. Sebelum ada keraguan itu, ada keyakinan bahwa dia tidak punya hadas besar. Maka yang harusnya dilihat adalah keyakinan sebelum datangnya keraguan. Dan keyakinan sebelum ada keraguan di dalam kasus ini adalah bahwa dia tidak punya hadas besar. Maka keyakinan yang seperti ini tidak boleh digeser atau dihilangkan oleh keraguan yang terjadi setelahnya. Sehingga hasilnya atau kesimpulannya, mandi besar yang disebutkan di dalam pertanyaan itu tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, harusnya ditinggalkan. Hal yang sama ini ya, hampir sama dengan ini, saya ingat dengan alasan sebagian orang yang menyembelih dam untuk kehati-hatian. Ya, para jemaah haji banyak yang membeli dam padahal mereka tidak yakin melakukan pelanggaran. Mereka mengatakan ini untuk kehati-hatian. Dan celah ini dimanfaatkan oleh para pangdam di sana. Pangdam maksudnya panglima dam. Maksudnya para penjual hewan dam itu. Mereka memberikan arahan kepada para jamaah, ayo kita semuanya beli dam. Walaupun kita tidak tahu dan tidak yakin bahwa kita terjatuh ke dalam pelanggaran di dalam haji yang menjadikan kita wajib menyembelih dam. Kenapa tetap membeli dam? Untuk kehati-hatian. Mungkin saja kita melakukan suatu pelanggaran di dalam manasik haji kita, sehingga sebenarnya kita wajib menyembelih hewan dam, tapi ternyata kita tidak mewajibkannya. Ini dikhawatirkan nanti hajinya tidak sempurna, dikhawatirkan hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini cara-cara para penjual dam ya dalam memasarkan damnya. Ini sebagian cara mereka, dan cara ini cara yang kotor ya. Cara ini cara yang tidak dibolehkan, diharamkan. Ini cara yang batil dalam memasarkan hewan dam. Ya, kenapa demikian? Karena tidak ada syariat atau tuntunan dam ihtiyati atau menyembelih dam karena kehati-hatian. Ini tidak ada syariat yang seperti ini. Kita katakan al-aslu bara'atu dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan. Pada asalnya seseorang itu tidak ada kewajiban untuk menyembelih hewan dam. Dan pada asalnya juga tidak ada anjuran untuk menyembelih hewan dam ketika tidak ada sebabnya. Dan al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Apakah ada orang yang ragu melakukan pelanggaran di dalam manasik hajinya? Kalau iya, maka kita katakan, masih ragu tidak? Masih ragu. Saya tidak yakin kalau saya melakukan pelanggaran di manasik haji. Sebelum ada keraguan itu, ada keyakinan tidak bahwa dia
tidak melakukan pelanggaran di dalam manasik hajinya? Jelas jawabannya iya. Maka harusnya keyakinan inilah yang dipegang teguh. Keyakinan bahwa dia belum melakukan pelanggaran di dalam manasik hajinya yang menjadikan dia wajib untuk menyembelih dam. Keyakinan ini harus terus dipegang sampai ada keyakinan lain yang bisa menjadi sandaran untuk menyembelih hewan dam. Selama yang ada hanya keraguan, maka al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Ya, pertanyaan ini menjadi akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga lahir kita dan juga menjaga batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita dari fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ini, baik fitnah yang berupa lahir maupun fitnah yang berupa batin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keteguhan kepada kita semuanya, berjalan di atas sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.